Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Armansyah dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Selamat malam sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang PowerPoint saya yang diperuntukkan untuk memenuhi nilai UAS saya di mata kuliah Green Management. Oke, di sini yang pertama saya akan menjelaskan dan menganalisis tentang Green Human Resource. Green Human Resource merupakan pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia yang menekankan pada praktik-praktik ramah lingkungan di tempat kerja. Ini mencakup upaya untuk merekrut, melibatkan, dan mengelola karyawan dengan memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan bisnis. Green Human Resource bertujuan untuk membuat lingkungan kerja yang berkelanjutan dan berkontribusi positif terhadap keberlanjutan lingkungan secara keseluruhan. Dan Green Human Resource adalah aktivitas MSDM yang meningkatkan hasil lingkungan yang positif yang sedang berkembang sebagai salah satu cara untuk membantu menangani prioritas ekologi saat ini. Dan Green Human Resource Management memfasilitasi keterlibatan karyawan dalam pengelolaan lingkungan yang diwujudkan dalam komitmen bersama untuk mengubah tindakan guna mendukung perusahaan dalam upayanya menerapkan pengelolaan perlindungan lingkungan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya dan manfaatnya Green Human Resource. Pentingnya Green Human Resource. Yang pertama, Green Human Resource memastikan bahwa praktik sumber daya manusia sejalan dengan tujuan keberlanjutan perusahaan, menciptakan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kedua, Green Human Resource dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi karyawan karena mereka merasa terlibat dalam upaya perusahaan untuk menjadi lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab lingkungan. Dan ketiga, Green Human Resource dapat menjadi lebih menarik bagi calon karyawan dan meningkatkan reputasi pegawai, terutama di kalangan individu yang peduli terhadap isu-isu lingkungan. Yang keempat, Green Human Resource membantu perusahaan mengidentifikasi, mengadopsi praktik-praktik yang mengarah pada efisiensi operasional dan penghematan biaya melalui pengurangan konsumsi energi, limbah, dan sumber daya. Yang keempat, Green Human Resource dapat meningkatkan reputasi perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, membangun kepercayaan pelanggan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang terakhir, Green Human Resource dapat membantu perusahaan berkontribusi pada pemberdayaan dan pembangunan masyarakat setempat melalui inisiatif keberlanjutan dan program tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang sama yang saya jelaskan tentang Green Human Resource. Studi kasus Green Human Resource. Di sini saya akan mengambil perusahaan EcoEdge. EcoEdge adalah perusahaan makanan yang berkomitmen untuk menyediakan produk makanan berkualitas tinggi sambil menjaga dampak lingkungan sekecil mungkin. Mereka menyadari pentingnya melibatkan sumber daya manusia mereka dalam upaya keberlanjutan. Implementasi Green Human Resource di EcoEdge. Yang pertama, mereka mencari karyawan yang memiliki pemahaman tentang isu-isu lingkungan dan berkomitmen terhadap praktik hidup berkelanjutan. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan reguler untuk semua karyawan tentang isu-isu lingkungan dan praktik berkelanjutan. Ini melibatkan edukasi tentang sumber daya yang efisien, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan pengurangan limbah. Yang ketiga, mendorong karyawan untuk mengusulkan ide inovatif dalam menciptakan produk, proses produksi, dan pengemasan yang lebih berkelanjutan. Memberikan penghargaan atau insentif bagi ide-ide yang berhasil diimplementasikan. Yang terakhir, menyediakan program kesejahteraan karyawan yang mendukung gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Ini dapat mencakup dukungan untuk transportasi berkelanjutan,
penggunaan bakal berkelanjutan, dan insentif untuk berpartisipasi dalam kegiatan berkelanjutan. Hasil dan manfaat EcoEdge mencapai peningkatan kesadaran dan komitmen karyawan terhadap praktik berkelanjutan, menciptakan budaya perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dengan melibatkan karyawan dalam pengelolaan limbah dan praktik berkelanjutan. EcoEdge mencapai efisiensi operasional yang lebih besar dan pengurangan limbah. Melalui dukungan untuk inovasi berkelanjutan, EcoEdge berhasil mengembangkan produk-produk yang lebih ramah lingkungan, meningkatkan daya tarik konsumen. Implementasi Green Human Resource Management membantu meningkatkan reputasi EcoEdge sebagai perusahaan makanan yang bertanggung jawab sosial dan lingkungan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ecopreneurship. Ecopreneurship adalah bentuk kewirausahaan yang menekankan pada praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Para ecopreneur atau pengusaha hijau berusaha mencapai tujuan ekonomi sambil meminimalkan dampak negatif terhadap planet dan masyarakat. Ecopreneurship mewakili tanggung jawab kewirausahaan dalam era modern, di mana keberlanjutan dan keberdayaan lingkungan menjadi semakin penting. Pengusaha hijau berusaha menciptakan nilai ekonomi sambil menghormati dan melestarikan ekosistem bumi. Melalui pendekatan ini, ecopreneurship mencoba merubah paradigma bisnis konvensional yang seringkali menempatkan keuntungan finansial di atas pertimbangan lingkungan dan sosial. Ecopreneurship memainkan peran penting dalam mendorong perubahan menuju. Saya selanjutnya akan menjelaskan tentang pentingnya ecopreneurship. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya ecopreneurship. Ecopreneurship yang pertama membantu melindungi sumber daya alam dengan meminimalkan konsumsi bahan mentah dan mengutamakan penggunaan sumber daya terbarukan. Yang kedua, ecopreneurship mendorong inovasi untuk menciptakan solusi yang lebih ramah lingkungan, merangsang perkembangan teknologi dan praktek bisnis yang lebih berkelanjutan. Yang ketiga, ecopreneurship membantu perusahaan mematuhi regulasi lingkungan yang semakin ketat, mengurangi resiko hukum dan denda akibat pelanggaran. Yang keempat, ecopreneurship dapat meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor yang semakin memperhatikan faktor keberlanjutan, membuka peluang untuk mendapatkan pembiayaan berkelanjutan. Yang kelima, penerapan ecopreneurship seringkali menghasilkan efisiensi operasional, termasuk pengurangan konsumsi energi dan biaya produksi. Perusahaan yang menganut ecopreneurship dapat memiliki keunggulan kompetitif dengan menarik pelanggan yang lebih sadar lingkungan dan memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat terhadap produk berkelanjutan. Bisnis yang keenam, ada bisnis yang mengintegrasikan keberlanjutan dalam model operasionalnya, cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Dan saya akan menjelaskan tentang studi kasus ecopreneurship. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus ecopreneurship. Contohnya ada Green Corp, perusahaan Green Corp yang mengubah limbah plastik menjadi bahan bangunan berkelanjutan. Green Corp, sebuah perusahaan yang berbasis di kota metropolitan, menciptakan inovasi dalam mengatasi masalah limbah plastik sambil mendukung pembangunan berkelanjutan. Ada banyak tantangannya, seperti pertama, peningkatan limbah plastik. Kondisi daerah tersebut memiliki masalah serius terkait peningkatan jumlah limbah plastik yang sulit diurai di tempat pembuangan sampah. Kedua, krisis perumahan berkelanjutan. Kebutuhan akan solusi perumahan berkelanjutan dan terjangkau meningkat, sementara bahan bangunan konvensional cenderung kurang ramah lingkungan. Nah, ada solusinya dari ecopreneurship. Yang pertama, pengumpulan limbah plastik. Green Corp bermitra dengan komunitas lokal untuk mengumpulkan limbah plastik
memberikan insentif kepada warga untuk mendaur ulang dan mengirimkan plastik mereka ke pusat pengelolaan. Yang kedua, solusinya ada kemitraan dengan pemangku kepentingan. Green Corp bermitra dengan pemerintah setempat, lembaga lingkungan, dan organisasi non-profit untuk memperluas jaringan pengumpulan limbah dan meningkatkan dampak sosial proyek ini. Di sini ada hasil dan dampaknya. Yang pertama, Green Corp menciptakan produk bahan bangunan berkelanjutan yang memenuhi standar kualitas, memberikan solusi terjangkau untuk perumahan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat lokal dalam praktik daur ulang dan pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, proyek ini menciptakan lapangan kerja lokal dan memperdayakan masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi keberlanjutan. Yang terakhir, Green Corp mendapatkan pengakuan dan reputasi positif sebagai pelopor dalam inovasi daur ulang dan bisnis berkelanjutan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang Green Tourism. Selanjutnya yang terakhir, Green Tourism. Green Tourism adalah pariwisata hijau, adalah bentuk pariwisata yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan. Ini melibatkan konservasi alam, pemberdayaan masyarakat lokal, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, pendidikan lingkungan, dan promosi budaya lokal. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman wisata yang positif dari segi ekologi, ekonomi, dan sosial. Di sini ada ciri khas dari Green Tourism. Yang pertama, konservasi alam. Kedua, ada pemberdayaan masyarakat. Ketiga, ada penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Keempat, pendidikan dan kesadaran. Kelima dan terakhir ada promosi budaya lokal. Nah, selanjutnya akan ada seberapa penting dan manfaatnya Green Tourism. Selanjutnya yang terakhir, Green Tourism. Green Tourism adalah pariwisata hijau, adalah bentuk pariwisata yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan. Ini melibatkan konservasi alam, pemberdayaan masyarakat lokal, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, pendidikan lingkungan, dan promosi budaya lokal. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman wisata yang positif dari segi ekologi, ekonomi, dan sosial. Di sini ada ciri khas dari Green Tourism. Yang pertama, konservasi alam. Kedua, ada pemberdayaan masyarakat. Ketiga, ada penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Keempat, pendidikan dan kesadaran. Kelima dan terakhir ada promosi budaya lokal. Dan yang terakhir ada studi kasus tentang Green Tourism. Pentingnya Green Tourism atau pariwisata berkelanjutan, yaitu memiliki kepentingan besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan meminimalkan dampak negatif terhadap alam dan budaya setempat. Praktik pariwisata yang ramah lingkungan membantu melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga kebersihan lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal. Selain itu, Green Tourism juga dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan di kalangan wisatawan, menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Ada lagi manfaat Green Tourism melibatkan beberapa aspek, termasuk pertama ada konservasi alam, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistem, serta membantu dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Pemberdayaan komunitas lokal, memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat melalui partisipasi dalam kegiatan pariwisata berkelanjutan. Yang terakhir ada pengurangan jejak karbon, mendorong praktik ramah lingkungan seperti transportasi berkelanjutan dan pengelolaan limbah yang efisien
untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Sekian yang saya bisa sampaikan. Semoga bisa diterima dan dapat dimengerti penjelasan dari saya. Maaf kalau ada kesalahan kata atau kalimat di dalam penulisan PowerPoint ini. Saya Oki Armansyah. Selamat malam.